jelaskan. Yang kedua adalah ini berkaitan dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan masalah rumah, ya, masalah rumah di mana? Di BDN ya, BDN. Ya, rumah itu dan di Cilanda itu, dan kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya bahwa bagaimana sih sebenarnya status rumah tersebut, karena beberapa waktu yang lalu juga kuasa hukum S juga sudah melakukan preskon atas adanya kewajiban atas rumah tersebut di BCA yang menurut dia itu adalah semuanya harus menjadi tanggung jawab klien kami, ya. Jadi oleh karena itu pada waktu yang tepat pada hari ini kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi, ya, karena kami tidak mau ada suatu framing pemberitaan atau cerita seolah-olah Ruben Onsu ini bukanlah orang yang bertanggung jawab, dan terkait dengan masalah rumah tersebut banyak berita yang simpang siur, ya, karena S juga mengatakan dia juga punya andil atas rumah tersebut, orang tuanya juga punya andil, juga ada orang yang mengatakan sebagai keluarga itu uang dari kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi, ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya, ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S. Rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu dan sertifikatnya juga sudah balik nama itu atas nama Ruben Onsu, ya. Dulu rumah tua yang dibeli, tapi kemudian atas permintaan S, ya, ini menurut penjelasan dari Ruben, rumah tersebut kan ingin diperbaiki, ingin direnovasi, maka rumah tuanya itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali seperti apa yang adanya hari ini, ya, yang dipakai sering podcast itulah, ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa ketika rumah itu dibeli, sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi, ya, karena kan kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit, ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S yang terus-menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut. Di awal-awalnya, meskipun kemudian kalau menurut Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah lagi dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktornya, ya. Dan sebagai informasi, kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya S sendiri, ya, S, ya, orang tua S sendiri, ya. Nah, jadi nilai renovasi itu, ya, lebih kurang, ya, di luar biaya-biaya yang lain yang mungkin kalau diperinci itu tidak bisa diperinci dengan tepat, ya, tapi ada biaya-biaya lain juga, kemudian mungkin juga ada kalau pengisiannya itu ada endorse dari Ruben, ya, ada juga sebagian kecil endorse dari S, dan kemudian juga ada dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu. Tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Ya, lebih kurang mencapai 11 miliar. Nah, jadi untuk kepentingan renovasi tersebut, ya, untuk kepentingan renovasi tersebut, maka rumah ini sertifikat rumah ini diagunkan ke bank. Ya, jadi disekolahkan ke bank, di KPR-kan lagi ke bank, ya, agar ada biaya yang dipakai untuk melakukan perbaikan atau renovasi, ya. Nilai yang dipakai atau yang dipinjam untuk proses renovasi itu lebih kurang 10 miliar lebih kurang, ya, hampir 10,5 miliar, ya, yang diagunkan diambil untuk kepentingan renovasi, ya. Maka renovasi itu berjalan, dilakukan, dan kemudian Ruben membayar biaya renovasi itu kepada kontraktornya. Dilakukan pembayaran secara bertahap, ya, dilakukan secara bertahap. Jadi ini untuk menghindari fitnah, ya, bukan kami ingin menjelekkan, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan, bukan ingin membuka aib siapapun, tapi ini adalah untuk mengklarifikasi karena banyaknya berita yang simpang siur. Bahkan ada beberapa
keterangan-keterangan podcast yang disampaikan oleh S seolah-olah rumah itu adalah rumah yang hasilnya dia kan begitu ya, atau mungkin dia punya peran yang cukup besar bersama dengan keluarganya. Jadi kami harus katakan bahwa memang keluarganya memang ikut terlibat ya, karena ikut mengambil bagian dalam proses renovasi tersebut sebagai kontraktornya, dan pembayarannya secara bertahap. Ini ada bukti pembayaran ya yang dilakukan secara bertahap oleh klien kami Ruben Onsu kepada Henry Lo. Ini orang tua S ya, almarhumnya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan ingin membuka aib atau apa, tapi ini kami harus jelaskan agar tidak menjadi fitnah di area publik, karena sudah banyak yang berita-berita simpang siur tentang rumah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.